Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Kita tidak bosan-bosannya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat kesehatan, kelapangan waktu sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas proses belajar mengajar di sekolah yang kita cintai ini. Salawat bering salam keruh junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana syafaatnya lah yang kita harapkan mulai daripada saat ini sampai dengan yaumil akhir nantinya. Anak kami yang kami sayangi, di sini materi kita adalah tentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah, di mana alur daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah, dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah, yaitu tahun 1 Hijriah. Tahun 1 Hijriah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, di mana pada tahun kedua Hijriah terjadi perang Badar, dan tahun 3 Hijriah terjadi perang Uhud, dan juga perang Khandaq atau Ahzab, dan juga perjanjian Hudaybiyah. Dan tahun ke-8 Hijriah terjadi Fatu Makkah. Dan tahun ke-10 Hijriah seluruh jazirah Arab dikuasai umat Islam. Sejarah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah. Arti daripada hijrah, tujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam berhijrah. Arti hijrah meninggalkan perbuatan buruk untuk melakukan kebaikan. Arti daripada hakikat daripada hijrah meninggalkan perbuatan buruk untuk melakukan kebaikan, di mana dalam hal hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah ke Madinah bukan sekedar untuk berpindah tempat, tapi daripada arti sesungguhnya hijrah itu, di mana setiap daripada bertambahnya usia kita harus semakin baik dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang maksiat. Jadi itu dalam hal arti daripada hakikat hijrah. Bukan sekedar pindah tempat, pindah dari negeri kafir ke wilayah Islami. Itu dalam hal arti hijrah. Adapun tujuan daripada hijrah menyelamatkan diri dan umat Islam dari tekanan, ancaman, dan kekerasan kaum kafir Quraisy yang berada di Makkah. Jadi, adapun tujuan daripada hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan umat Islam dan sahabat-sahabatnya, yang pertama adalah menyelamatkan diri dari tekanan
ancaman kekerasan dari kaum kafir Quraisy yang berada di Makkah. Mana pada saat itu umat Islam masih sangat lemah atau masih sedikit. Yang kedua, agar memperoleh keamanan dan kebebasan dalam berdakwah serta beribadah, sehingga dapat meningkatkan usaha-usaha dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua daripada tujuan hijrah itu agar memperoleh keamanan diri dan umat Islam dan mendapatkan kebebasan dalam hal berdakwah, mengajak daripada penduduk agar bertauhidkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah berlangsung selama 10 tahun. Dakwah daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berlangsung selama 10 tahun di Madinah. Adapun materi dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang materinya yaitu turun di Mekah surah 25 surah yang diturunkan di Madinah. Jadi materi dakwah di Madinah selain 89 surah yang diturunkan di Mekah, juga 25 surah yang diturunkan di Madinah. Jadi dalam Al-Quran itu ada surah Makkiyah dan juga ada surah Madaniyah. Surah Makkiyah adalah surah atau ayat Al-Quran yang turun di kota Mekkah, dan juga surah Madaniyah lah surah atau ayat yang Al-Quran yang diturunkan di Madinah. Adapun dalam hal ciri daripada surah Makkiyah adalah ayatnya itu tentang ketauhidan. Bapak ulangi sekali lagi, ayat Al-Quran yang diturunkan di Mekkah atau surah Makkiyah adalah tentang ketauhidan. Sedangkan isi materi surah yang diturunkan di Madinah atau Madaniyah, surah Madaniyah adalah tentang sosial kemasyarakatan, tentang peperangan, tentang membela diri, tentang menjamin kelancaran dakwah, tentang untuk memelihara umat Islam agar tidak dihancurkan oleh bala tentara Persia dan Romawi. Jadi dalam hal dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meliputi daripada Kaisar Romawi Timur melalui utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Dihijah bin Khalifah. Tetapi Heraklius tidak menerima seruan tersebut karena tidak mendapatkan restu dari pembesar dan pendeta Romawi. Jadi dalam hal dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke
orang-orang yang berpengaruh di tempat atau wilayah tersebut sampai kepada pembesar-pembesar dan juga pendeta. Jadi melalui daripada utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menerima seruan tersebut dan mengirim hadiah-hadiah berupa budak wanita, keledai, pakaian, dan kuda. Jadi dalam hal dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain daripada sampai di Madinah, juga keluar daripada sampai kepada tempat-tempat di luar daripada Madinah. Adapun strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah yang pertama lah dimulai dari diri sendiri. Cara atau metode melaksanakan dakwah sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nahl ayat 125. Berdakwah itu hukumnya wajib bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya. Jadi dalam hal menyampaikan kebaikan, menyampaikan daripada ketauhidan adalah hukumnya wajib bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita semua sebagai umatnya. Berdakwah dilandasi dengan niat ikhlas karena Allah Ta'ala semata. Dalam hal berdakwah atau menyampaikan kebaikan, keselamatan daripada orang-orang agar tidak atau terhindar daripada kerugian-kerugian, maka haruslah kita berdakwah atau mengajak kepada orang untuk melakukan kebaikan dengan niat ikhlas karena Allah semata. Usaha-usaha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mewujudkan masyarakat Islam, yang pertama membangun masjid. Adapun fungsi masjid sebagai berikut. Yang pertama, fungsi daripada masjid sarana membina umat Islam di bidang akidah. Di bidang akidah, ibadah, dan akhlak. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid sebagai sarana untuk yang pertama berdakwah tentang akidah, yaitu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang beribadah, syariat, dan akhlak yang baik. Sebagai sarana, fungsi daripada masjid sebagai sarana ibadah, khususnya salat 5 waktu dan Jumat. Fungsi daripada masjid sebagai tempat belajar dan mengajar tentang ajaran Islam, tempat pertemuan menjalin persaudaraan dan sarana sosial lainnya. Jadi itulah yang dibuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk masyarakat, untuk mewujudkan masyarakat yang Islami dengan membangunnya masjid. Dengan membangunnya masjid, yang kedua adalah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor. Adapun kaum muhajirin dan kaum ansor, perbedaannya adalah kaum muhajirin ialah orang Islam yang berada atau umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berada di kota Mekkah, dan kaum ansor adalah umat Islam atau orang yang beriman umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berada di Madinah. Jadi dalam hal perbedaan tempat ini, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakannya karena kita sudah
bertauhidkan sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itulah yang mempersatukan atau mempersaudarakan dan juga sama-sama berkiblat kepada Ka'bah dan juga bertauhidkan yang sama. Jadi itulah yang dibuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersatukan. Sesungguhnya umat Islam itu, sesungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara. Di mana saja pun dia berada, baik penduduk daripada kota Mekkah dan juga penduduk orang yang beriman yang berada di Madinah. Yang ketiga, perjanjian saling membantu antara umat Islam dan non-Islam. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat perjanjian saling membantu antar sesama manusia, meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, sosial yang Islami demi terwujudnya masyarakat yang madani. Piagam Madinah. Adapun daripada isi Piagam Madinah yang dibuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap golongan dari ketiga golongan penduduk Madinah memiliki hak pribadi, keagamaan, dan politik. Yang kedua, setiap individu penduduk Madinah mendapatkan jaminan kebebasan beragama. Yang ketiga, Piagam Madinah, seluruh penduduk Madinah yang terdiri dari kaum muslimin, Yahudi, dan orang-orang Arab yang belum Islam, sesama mereka hendaklah saling membantu dalam bidang moral dan material. Yang keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin seluruh penduduk Madinah. Segala perkara dan perselisihan besar yang terjadi di Madinah harus diajukan kepada beliau untuk diadili sebagaimana mestinya. Jadi itulah dalam hal isi daripada Piagam Madinah ini dan juga dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Jadi kita bisa melihat dan juga mengambil iktibar untuk kehidupan kita sekarang ini, bagaimana dalam hal mengembangkan dan memperkokoh persaudaraan di sesama umat Islam. Kita tidak salah untuk mempelajari kembali strategi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal memperbaiki tauhid atau akidah, akhlak, dan moral. Baik di lingkungan sekolah, anak-anak kami, di masyarakat, dan di rumah kita masing-masing. Jadi dalam hal pada kesempatan ini, itu dulu yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan nantinya bisa kita jelaskan kembali di pertemuan tatap muka secara normal di dalam kelas. Untuk itu, Bapak Iri dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.